pada praktikum AAS kali ini kita akan melakukan pengukuran kadar Fe dalam tanah perkebunan. Berikut ada peralatan yang kita butuhkan dan bahan yang kita gunakan untuk melakukan praktikum. Praktikum yang kita gunakan dengan AAS di sini menggunakan AAS JBC Sensa. Ya, ini komponen utamanya ada ducting untuk membuang sisa pembakaran dan ada tabung asetilen untuk mensuplai bahan bakar, ada kompresor juga untuk mensuplai udara sebagai gas pembakar, dan ada screen ya yang kita gunakan sebagai display, dan ada sumber sinar yaitu lampu katoda dan lampu deuterium. Kemudian ada sampel compartment, di dalamnya terdapat burner dan nebulizer. Nah, ini adalah tampilan pada saat pengukuran ya, dimana timbul nyala pada AAS untuk merubah menjadi hitam bebas ya. Yang berikutnya di sini pertama kita lakukan adalah penentuan faktor koreksi melalui pengukuran kadar air, dan sampel yang kita gunakan akan terlebih dahulu ditentukan kadar airnya. Di sampel itu kita timbang, kemudian dikeringkan di dalam oven selama 1 jam pada temperatur 105 derajat Celcius. Nah, setelah 1 jam maka sampel ini akan kita masukkan ke dalam desikator ya. Setelah itu nanti kita akan timbang kembali setelah dingin. Nah, setelah penentuan faktor koreksi ini ya yang didapat melalui pengukuran kadar air, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah proses destruksi ya. Destruksi ini merupakan proses yang kita lakukan untuk mendapatkan sampel berupa cairan ya, dalam fase cair, sehingga dapat dengan mudah kita tentukan absorbansinya di dalam alat AAS. Nah, sampel tersebut akan ditimbang dan proses destruksi ini dilakukan dengan penambahan asam sulfat pekat dan reaksi selimut ya. Pada destruksi untuk sampel yang lain, mungkin untuk analisa yang lain dapat juga menggunakan NO3 atau HCl atau asam klorat ya, dan biasanya digunakan dengan konsentrasi yang tinggi atau bahkan besar. Hasil daripada destruksi ini adalah ekstrak yang kita dapat ya, ada filtratnya dan residunya. Dari situ yang akan kita gunakan adalah filtrat yang akan dianalisa pada AAS, dan sebelum diukur dengan alat AAS maka nanti akan dibicarkan filtrat yang kita dapat nanti hanya beberapa liter. Ini sudah nampak kita lihat ada proses perubahan pada sampel yang didestruksi. Selimut tabung reaksi. Kita sekarang pelan-pelan. Habiskan aja. Ambil lagi dari bawah. Tekan dulu ya. Nah, dulu. Ya. Teruskan pelan-pelan lagi. Selesai, habis asap warna kuning, asap putih nanti. Nanti bang, gini-gini bentuknya sudah setengah mati. Ini yang lain dipakai. Jadi kan kita kena
Yang berikutnya yang akan dilakukan adalah pengenceran daripada filtrat yang kita peroleh. Kita masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Nah, besarnya nilai pengenceran akan mempengaruhi daripada kadar yang kita tentukan nanti, dan kita harus melakukannya dengan akurat karena ketepatan pengukuran dengan pipet ini akan mempengaruhi adanya penyimpangan yang kita dapatkan dalam proses pengukuran. Kita harus memastikan bahwa proses pengenceran dilakukan dengan tepat pada tanda batas dari labu ukur yang kita gunakan. Nah, berikutnya adalah penentuan atau pembuatan larutan untuk kurva kalibrasi. Setelah penentuan faktor koreksi dan destruksi pada sampel, kita akan membuat larutan standar dari larutan standar RE 1000 ppm. Di sini yang akan kita buat yaitu larutan standar 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm. Dan juga diperlukan larutan belangko. Dari hasil perhitungan, untuk pembuatan larutan standar 10 ppm yang akan kita pipet adalah sebanyak 1 ml. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengukuran absorbansi ya, untuk larutan standar yang kita gunakan dengan alat AAS. Nah, dalam pengukuran ini telah ditentukan juga panjang gelombang dan kuat arus pengukuran. Sekarang pengukuran kadar Fe dalam sampel sehingga kita peroleh data-data berikut ya. Ada data absorbansi larutan sehingga kita peroleh kurva kalibrasi dan pengukuran sampel juga. Nah, kita akan menentukan pengaruhnya dan berikut adalah sistematika penulisan laporan. Terima kasih.